Selamat sore teman-teman. Lama kita tidak bertemu karena COVID-19 yang melanda Indonesia ini. Nah, hari ini saya dan Panino Musa membuat sedikit rekaman untuk mengobati rasa kangen kita. Sekaligus saya ingin mengajak kalian untuk bersekutu kembali. Sekalipun kita di rumah masing-masing, kita tetap bersama-sama bersekutu di Komunitas Muda Remaja di GKA Immanuel, ya. Nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Sekalipun saudara di sana, kami di sini, kita adalah bersama-sama, ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa penghalang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi nyanyikan lagu dia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa berpandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan persekutuan kita. Bapak yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu sore hari ini. Berkatilah pertemuan kami, dan kiranya kami boleh sekalipun berjauhan tetap merasakan persekutuan dalam Tuhan. Dan kiranya kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu supaya kami boleh mendekat kepadamu. Terima kasih kami boleh merayakan Jumat Agung kemarin, dan besok kami akan merayakan Paskah. Biarlah Engkau sendiri akan berkati Tuhan, sehingga sungguh iman kami dibangun di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan teman-teman kita ini sedang masuk di tengah-tengah antara Jumat Agung dan Paskah, ya. Hari ini, hari Sabtu ini biasanya kita menyebutnya sebagai Sabtu Sepi, saat Tuhan dikubur. Nah, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita, untuk karyanya yang membuat kita beroleh keselamatan. Kita akan nyanyikan lagu Karya Terbesar bersama-sama, ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Firman Tuhan akan saya ajak kalian renungkan dari beberapa bagian Alkitab. Saya mau membahas kali ini tentang perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan disalib, Tuhan ada 7 kata Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ya, nah kita akan membahas yang terakhir saja. Ya, yaitu kata-kata yang tercantum dalam Lukas 23 ayat 46. Begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Berbagai ketika membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita mengenal satu film yang berjudul Passion of the Christ, ya, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu disalib dan penderitaannya begitu hebat. Nah, ketika film ini mau diluncurkan, itu menimbulkan pertentangan hebat di Amerika, yaitu oleh orang-orang Yahudi yang ada di Amerika. Pasalnya, karena film ini dianggap akan membangkitkan sentimen anti-Yahudi, karena gambaran di dalamnya itu yang menunjukkan bagaimana imam besar Kayafas, lalu orang Farisi atau Taurat itu, bagaimana mereka itu yang menghasut masyarakat, mengatakan salibkan dia, dan seterusnya itu, ya. Nah, sehingga menimbulkan sentimen itu. Tetapi ketakutan itu segera reda karena setelah film itu diputar, tidak ada apa-apa, begitu ya. Tidak ada yang sentimen sama orang Yahudi. Kenapa? Ya karena semua orang tahu siapa yang membunuh Tuhan, gitu ya. Siapa yang membunuh Yesus? Tidak ada, gitu ya. Jelas semua orang percaya bahwa kematian di kayu salib itu kan karena manusia. Emangnya siapa yang bisa membunuh Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, begitu kan? Tuhan itu adalah yang mempunyai sama sekalian, yang maha kuasa. Seandainya seluruh dunia mau bunuh Tuhan pun, Tuhan tidak akan mati, gitu ya. Sebab Tuhan itu mau melampaui alam semesta kita itu, ya. Sehingga memang tidak ada sentimen itu. So kita semua tahu bahwa tidak ada orang bisa membunuh Tuhan. Alkitab yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Tuhanlah yang menyerahkan nyawanya. Mengapa Tuhan menyerahkan nyawanya? Sebab dengan cara itulah Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, saya selalu kalau memandang salib itu saya berpikir gini.
Siapa yang bisa memaku Tuhan di kayu salib? Tidak ada. Tidak ada satu paku pun yang bisa memaku Tuhan di kayu salib. Tidak ada satu kayu pun yang bisa membuat Tuhan diangkat di situ. Tidak ada satu tombak pun yang bisa menusuk Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan. Bahkan kalau kita membaca sebelum Tuhan disalib, Dia diludahi, Dia ditampar. Kadang-kadang saya jadi marah karena saya merasa tidak boleh orang meludahi Tuhan, memarahi Tuhan. Kalau saya ketemu sama, tidak usah Tuhan ya, ketemu sama Pak, anggaplah pemimpin kita di Kota Malang itu, orang salah satu orang terhormat, saya meludahi dia, saya langsung bisa masuk penjara. Bahkan saya bisa mengalami masalah-masalah. Barangkali orangnya jengkel, saya bisa dimakamkan gitu ya, dibunuh begitu kan. Itu orang aja bisa gitu loh. Ini ada Tuhan dan orang itu bisa menyalibkan Dia. Saudara-saudara, kalau saya melihat salib itu, saya selalu merasa ini, tidak ada orang bisa menyalib Tuhan. Tidak ada satu paku pun yang bisa membuat Tuhan tergantung di sana. Satu-satunya yang bisa membuat Tuhan tergantung di sana adalah kasih-Nya kepada kita. Kasih itulah yang membuat Tuhan tergantung di sana. Karena Yang mengasihi engkau, mengasihi saya. Dia menggenapkan seluruh tuntutan hukuman dosa yang adalah maut itu. Dia menanggungnya bagi engkau dan saya. Tuhan menyerahkan nyawanya. Yohanes mengatakan Tuhan itu menyerahkan nyawanya untuk menggenapi nubuat. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Nah, menarik teman-teman ya. Kalau kita membaca cerita ini, berarti orang di sampingnya Tuhan Yesus itu belum mati. Waktu mereka akan diturunkan sudah sore. Memang menurut sejarah itu katanya orang-orang di sana itu tidak sebegitu cepat matinya. Gitu ya, seringkali waktu sore, apalagi orang yang kuat-kuat, mereka belum mati. Dan supaya mereka tidak bisa turun, tidak bisa ditolong, maka biasanya tulang-tulangnya dipatahkan sendi-sendinya. Nah, itu yang terjadi ya. Ketika sore hari itu, orang di kirinya Tuhan Yesus dan di kanannya Tuhan Yesus dipatahkan sendi-sendinya, dihancurkan, sehingga mereka bisa turun. Tetapi ketika mereka sampai Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Menarik saudara. Kematian Yesus begitu cepat, mendadak. Sebelum Dia mati, Dia begitu sadar. Ketika Dia disalib, dipaku dengan kesakitan yang hebat, Dia bukan mengerang-erang, tapi Dia berkata, ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, ini orang disalib, tapi kok ngomongnya gitu? Ya karena Tuhan itu mempunyai kesadaran yang masih penuh. Bahkan sebelum Dia menyerahkan nyawanya, Dia memandang semuanya. Dia sempat menyerahkan mamanya pada Yohanes, meminta Yohanes untuk merawat mamanya. Kemudian Dia minta air untuk minum. Aku haus, itu menggenapi Mazmur 22.
Dan kemudian dia berkata, sudah selesai. Waktu itu Golgota menyelesaikan seluruh tuntutan hukuman atas dosa di kayu salib. Dan sudah selesai. Kemudian dia mendengar ke atas dan berkata, ya Bapakku, sekarang ku serahkan nyawaku, hidupku. Lalu firman Tuhan mengatakan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dia menghembuskan nafasnya terakhir dan dia mati. Prajurit itu tidak percaya, bukan? Loh, kok bisa? Barusan begitu sadar kok. Lalu mereka menusuk lambung Tuhan dengan tombak. Keluarlah darah dan air yang membuktikan bahwa dia sudah mati. Darahnya tidak lagi bercampur dengan air. Jadi darah itu berubah butiran-butiran darah dan air keluar. Nah, itu membuktikan apa? Sesungguhnya Tuhan tidak mati dibunuh, tapi benar-benar seperti firman Tuhan katakan, Tuhan menyerahkan nyawa. Saudara-saudara sekalian, sepanjang hidup Tuhan Yesus, dia meletakkan hidupnya di dalam rencana Allah, tangan Tuhan yang kuat. Bahkan sampai matinya, dia menggenapi seluruh rencana Allah. Dia mati menyerahkan nyawanya. Dan kemudian dia menjadi keselamatan bagi seluruh isi dunia. Saudara-saudara, saya mau terakhir ini mengatakan begini. Saya merasa ada pesan yang saya tangkap dari cerita itu. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Allah, bukan pada siapa-siapa. Dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Itu menjadi teladan bagi kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita ini? Sesungguhnya tergantung pada siapa engkau menyerahkan hidupmu, hidupmu akan dituntut dengan dibentuk. Kalau engkau menyerahkan hidup pada uang, kamu akan dibentuk oleh uang. Engkau menyerahkan hidup pada teman-temanmu, akan dibentuk oleh kelompokmu. Engkau menyerahkan hidup pada dirimu sendiri, kamu akan dibentuk oleh egomu. Tapi siapa menyerahkannya pada Allah, hidupnya akan dibentuk oleh Allah. Dan itulah hidup yang menjadi berkat. Fani akan membacakan sebuah puisi yang saya kenal lama sekali. Judulnya itu Tergantung. Ya, silakan. Saya akan membacakan sebuah syair tergantung di tangan siapa. Sebuah bola basket di tangan saya, tergantung mereknya. Paling bagus 300 ribuan. Sebuah bola basket di tangan Michael Jordan bernilai sekitar 33 juta dolar. Tergantung bola basket itu ada di tangan siapa. Sebuah bola bisbol di tangan saya bernilai sekitar 100 ribuan. Bola bisbol di tangan McGuire bernilai 19 juta dolar. Tergantung bola bisbol itu ada di tangan siapa. Raket tenis tidak ada gunanya di tangan saya. Raket nyamuk mungkin. Raket tenis di tangan Venus Williams adalah menghasilkan kejuaraan dunia. Tergantung raket itu ada di tangan siapa. Tongkat di tangan saya mungkin dapat menjauhkan binatang liar. Tapi tongkat di tangan Musa menjadikan lautan terbelah dua. Itu tergantung tongkat itu ada di tangan siapa. Sebuah umban di tangan saya adalah mainan anak-anak. Umban di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat. Itu tergantung umban itu di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan di tanganku paling-paling jadi mengganjal perut. 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan memberi makan 5.000 orang dan masih bersisa. Itu tergantung 5 roti dan 2 ikan itu di tangan siapa. Paku di tangan saya mungkin menghasilkan sangkar burung. Paku di tangan Tuhan Yesus menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Itu tergantung paku itu ada di tangan siapa. Seperti yang Anda lihat, itu tergantung di tangan siapa dan siapa yang mengerjakan. Oleh karena itu, letakkanlah kegalauan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, harapan Anda, impian Anda, keluarga Anda, dan Anda hubungan di tangan Tuhan. Karena itu benar-benar menentukan di tangan siapa kita berada dan tangan siapa yang mengerjakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Iya. Nah, puisi ini menceritakan bagaimana sesungguhnya hidup kita itu sangat bergantung pada siapa yang memegangnya.
Saudara-saudara, biarlah kita boleh membawa hidup kita ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Dari firman Tuhan ini saya mendapatkan bahwa sebenarnya kita tuh tidak bisa kita tuh kayak melawan Tuhan itu semuanya itu percuma. Tapi kematian Tuhan Yesus itu adalah memang keputusannya dia sendiri. Jadi kayak keputusannya Tuhan sendiri, dia mati bagi kita. Dan di sini juga belajar kayak untuk sebenarnya itu kamu mau untuk kalau mengandalkan diri sendiri itu sebenarnya juga kamu itu bukan suatu pilihan yang sia-sia gitu, karena sebenarnya pilihanmu itu salah satunya itu adalah kamu bisa mengandalkan ke Tuhan. Kalau kamu bisa, dan itu pasti ada pilihan terbaik. Kalau kamu udah tahu itu pilihan terbaik, kenapa kamu masih mengandalkan dirimu sendiri? Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah, ya. Bukan hal yang tanpa tantangan, tanpa pergumulan, enggak. Tetapi itulah hidup yang benar. Sekalipun tantangannya berat, sekalipun pergumulannya enggak mudah, tetapi percayalah, itulah hidup yang paling benar. Hidup yang diserahkan pada Tuhan, pencipta kita, adalah hidup yang pasti dituntun untuk sampai pada maksud ciptaan itu. Dan itulah keberhasilan. Dialah yang tahu maksud menciptakan kita. Dialah yang bisa menolong kita, menyempurnakan kita sampai penggenapannya. Karena itu, marilah hidup bermakna bagi Tuhan. Marilah kita hidup dituntun Tuhan, dan biarlah kita akan hidup sampai menemukan panggilan kita yang sesungguhnya, dan menemukan rumah kita sesungguhnya, jalan kita sampai ke surga. Ya, baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita sebelum kita berdoa. Nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah, ya, sebuah lagu yang bagus, ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, sepenuh karya-Mu di dalam hidupku. Akan ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, sepenuh karya-Mu di dalam hidupku. Akan ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau yang karena kasih-Mu yang besar rela menyerahkan nyawa-Mu kepada Bapa supaya kami beroleh keselamatan. Sekarang tuntunlah kami juga mengikuti teladan-Mu ya Tuhan.
menyerahkan seluruh hidup kami, nyawa kami kepadamu, supaya kami pun dituntun memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai ketemu teman-teman. Tuhan berkati. Tinggal di rumah, sehat-sehat. Sampai ketemu waktu ini selesai. Kita bersama lagi kembali bersekutu di GKI Immanuel Moral. Tuhan Yesus berkati.